Assalamualaikum, Shalom Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kenalkan, nama saya Coga Mikala Impranata dengan NIM 250900000089. Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Merdeka Malang. Yang pertama, bagaimana pendapat dan sikap terhadap sejumlah masalah dan tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Apakah hal itu dapat melunturkan identitas kita? Mengapa hal ini terjadi? Jadi salah satu tantangan atau masalah bangsa Indonesia saat ini adalah lunturnya identitas nasional akibat pengaruh globalisasi dan media sosial. Hal ini dapat melunturkan nilai persatuan karena masyarakat mudah terpengaruh oleh budaya luar dan informasi negatif. Masalah ini terjadi karena rendahnya pemahaman nilai Pancasila dan kurangnya literasi digital. Arus informasi yang sangat cepat seringkali membawa nilai-nilai luar untuk masuk ke dalam budaya kita yang tidak sejalan, seperti individualisme, intoleransi, dan juga sikap saling menyalahkan antar masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya konflik sosial, ujaran kebencian, dan juga polarisasi di masyarakat. Hal ini juga terjadi karena kurangnya pemahaman Pancasila, kurangnya literasi digital, dan juga kurangnya sikap kritis terhadap menyaring informasi. Untuk yang kedua, kasus disintegrasi yang terjadi di Indonesia. Saya mengambil contoh perselisihan antar warga akibat perbedaan pilihan politik. Kasus disintegrasi yang terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu perselisihan antar warga akibat perbedaan pilihan politik di Sumatera Utara. Saya mengambil contoh dari Sumatera Utara. Perselisihan ini juga terjadi di beberapa daerah, terutama pada saat pemilu. Perbedaan pendapat tersebut berkembang menjadi pertengkaran, perpecahan hubungan sosial, hingga kekerasan. Kasus ini berkaitan dengan disintegrasi sosial, yaitu melemahnya hubungan sosial dan juga solidaritas masyarakat akibat perbedaan politik. Penyebabnya antara lain fanatisme politik, penyebaran hoaks, dan juga provokasi di media sosial, kurangnya sikap toleransi antar sesama. Solusinya yaitu meningkatkan pemahaman tentang politik dan juga meningkatkan literasi digital dan juga menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi. Untuk yang ketiga, undang-undang yang berkaitan dengan bidang psikologi. Di sini saya mengambil 4 undang-undang. Untuk yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di sini mengatur kesehatan secara menyeluruh, termasuk dengan kesehatan mental dan juga peran tenaga kesehatan. Yang kedua, UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Di sini mengatur hak dan perlindungan terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa dan juga bagaimana upaya pencegahannya dan juga rehabilitasi terhadap kesehatan mentalnya. Yang ketiga, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di sini berkaitan dengan perkembangan psikologi anak, lalu perlindungan kesejahteraan anak, dan perlindungan psikologis terhadap mental anak. Yang keempat, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di sini juga berkaitan dengan kondisi mental para tenaga kerja dan juga kesehatan psikologis terhadap lingkungan kerja. Yang terakhir, UUD NRI tahun 1945 mengenai hak dan kewajiban. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1900 tentang hak asasi manusia merupakan pelaksanaan pasal 28A sampai dengan 28C UUD NRI tahun 1945. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban negara serta warga negara dalam bidang HAM. Untuk hak warga negara yaitu mendapatkan kebebasan untuk beragama, terus hak hidup, lalu hak mendapatkan kesejahteraan dan mendapatkan pendidikan. Dan kewajiban negara yaitu mengayomi,
melindungi, dan menegakkan HAM. Lalu kewajiban untuk warga negaranya yaitu menghormati, menghargai, dan juga menaati peraturan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.